Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Taujatullah Tilabanua. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Sumber Bawah. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran future pada materi tingkatan takson pada makhluk hidup. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bukti formulir pendaftaran uji kompetensi yang telah saya download. Ini buktinya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan lebih dahulu menyerahkan diri dalam tangan Tuhan supaya kita sebentar ini bisa berjalan dengan baik. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dan berdoa. Bapa tetap dari surga, kami kembali dari syukur kehadiran-Mu, di mana Engkau telah menjaga dan menyertai kami sepanjang dari perjalanan menuju tempat ini. Kami tahu itu bukan karena kebaikan kami, melainkan Engkau sendiri yang begitu besar di dalam. Baik, silakan dengarkan namanya. Alfeus Gia, Hadir Pak. Anugerah Gia, Hadir Pak. Aprianus Waria, Hadir Pak. Liman Dulu, Hadir Pak. Yarliman Lamanua, Yonatan Bin dulu ya. Oke. Hadir semua ya? Hadir. Oke. Jadi kita bersyukur hari semua ya, mudah-mudahan ke depan seperti itu seterusnya. Hadir terus, tidak ada yang Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, maka kalau bisa sampah yang ada di bawah kursi Anda, di bawah meja Anda segera dipungut dulu, dikantongi dulu, baru disimpan dulu di nanti kita buang pada saat jam istirahat. Silakan. Baik anak-anak, kita akan review materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Silakan Agustina, Nene. Baik, materi kita pada minggu lalu yaitu tentang klasifikasi. Oke, tepuk tangan buat Agustina. Siapa lagi yang masih ingat? Oke, silakan Agustina. Jadi materi sebelumnya itu klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Oke, mantap, tepuk tangan dulu. Masih ada yang sulit? Yang masih ingat? Oke. Baik, nah jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, pengelompokan makhluk hidup. Ya, mulai dari animal monera, ada protista, ada fungi, ada plantae, dan yang terakhir ada animalia. Animalia itu apa? Makhluk hidup. Itu apa? Binatang. Animalia. Kalau bahasa Inggrisnya animals kan? Iya. Kalau bisa disebutkan sedikit. Itulah ya mengenai materi kita yang sudah. Jadi hari ini kita akan belajar dengan topik yang berbeda. Namun sebelumnya silakan simak video yang akan kita tampilkan. Jadi nanti mohon disimak, nanti saya minta tanggapan dari anak-anak.
fokus ya. Ya Pak. Tinggi sampai tingkatan terendah. Adapun tingkatan tersebut diantaranya adalah dimulai dari tingkat takson tertinggi untuk makhluk hidup, yaitu kingdom. Semua hewan dimasukkan dalam kingdom Animalia, sedangkan semua tumbuhan dikelompokkan dalam kingdom Plantae. Satu tingkat di bawah kingdom ada phylum yang digunakan pada hewan, sedangkan tumbuhan disebut sebagai divisi. Tetapi keduanya berada dalam tingkatan yang sama. Menyaksikan video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan, kira-kira apa tadi yang disampaikan? Oke, silakan dimulai. Jadi yang ditampilkan pada video tadi yaitu tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Jadi tingkatan klasifikasi makhluk hidup itu dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi yang tertinggi itu yang pertama kingdom, yang kedua phylum, yang ketiga kelas, keempat ordo, kelima family, keenam genus, dan terakhir yaitu spesies. Oke, bagus sekali, mantap. Tepuk tangan dulu buat. Ada lagi? Oke, silakan. Jadi dari tiga tadi terdapat klasifikasi bakteri. Yang pertama Malera, yang kedua fungi, yang ketiga Animalia, yang keempat Protista, yang kelima Plantas. Oke, mantap ya. Ya. Oke, ada lagi? Oke. Nah, jadi hari ini setelah nanti belajar tentang tingkatan takson ini, maka anak-anak kami ya, mampu memahami tingkatan takson makhluk hidup. Yang kedua, anak-anak kami mampu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan tingkat takson. Jadi ini ada dua pembelajaran yang anak-anak kami harus kuasai setelah belajar mengenai tingkatan takson. Jadi itulah yang menjadi tujuan pembelajaran yang anak-anak kami sampai hari ini. Kembali lagi ke materi kita adalah tingkatan takson. Ya, makhluk hidup. Nah, ya, untuk diketahui sejauh mana anak-anak kami menguasai sebelumnya materi yang Bapak kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, jawab. Tulis namanya, kelasnya, hari apa, tanggal berapa.
Wikipedia silakan di jasa. Oke, perhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu lembar kerja Anda. Yang pertama itu bagian A ada tujuan pembelajaran. Bagian B-nya ada cara kerja. Yang pertama, perhatikan gambar yang sudah dibagikan. Nah, jadi sudah Bapak bagikan gambar itu. Kita perhatikan. Berikutnya, pilihlah salah satu gambar, lalu cocokkan gambar sesuai dengan takson yang ada pada kolom. Nah, jadi ada di situ beberapa kolom yang di situ ditempelkan gambar yang sudah Bapak bagikan, sesuaikan dengan namanya. Ya, itu. Berikutnya, di belakang itu ada esai, ada beberapa pertanyaan. Nah, ada 5, silakan dijawab. Ya, dijawab dengan ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 tampilkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Dan sebelum itu, yang kami hormati Bapak Pengasuh Bidang Studi Geologi, yang kami hormati teman-teman kami yang ada di sini. Dan sebelum itu, kami memperkenalkan diri. Nama saya Alfred Sudia sebagai moderator. Nama saya Agustina Benis sebagai ketua. Dan saya Reza Nurul sebagai duta. Saya Julianus Jaya sebagai Baik, langsung saja kepada ketua. Silakan. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mammalia,
Ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris. Kami memilih gambar harimau. Yang kedua, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Felis catus. Kami memilih gambar kucing. Yang ketiga, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, spesies Gallus domesticus. Kami memilih gambar ayam. Yang keempat, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, Ordo Columbiformes, famili Columbidae, genus Columba, spesies Columba repultris. Kami memilih gambar merpati. Gambar kelima yaitu kingdom Platae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, Ordo Rosanales, famili Rosaceae, genus Rosa, spesies Rosa canina. Kami memilih gambar mawar. Yang keenam yaitu kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledonae, Ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies Solanum lycopersicum. Kami memilih gambar tomat. Yang ketujuh, kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledonae, Ordo Coales, famili Graminae, genus Orijalin, spesies Orija sativa. Kami memilih gambar padi. Dan yang terakhir, kedelapan, divisi Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, Ordo Geraniales, famili Rutaceae, genus Citrus, spesies Citrus reticulate. Kami memilih gambar jeruk. Sekian. Baik, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Baik, bisa dijawab. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya yang bertujuan untuk mempermudah mencari spesifikasi makhluk hidup. Yang kedua, jelaskan apa tujuan tingkatan takson pada klasifikasi makhluk hidup. Tingkatan takson yang diperkenalkan oleh Linnaeus dapat menentu kita mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan tingkatan takson, kita jadi memahami hubungan kekerabatan pada makhluk hidup gametes. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja manfaat yang dapat diambil jika kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Jadi, manfaat dari klasifikasi makhluk hidup adalah 1. Memudahkan kita dapat mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. 2. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Keempat, apa prinsip dasar adanya klasifikasi makhluk hidup? Jelaskan. Prinsip dasar klasifikasi adalah dengan melihat persamaan dan perbedaan setiap makhluk hidup. Begitu juga dengan manfaat dari kehadiran makhluk hidup tersebut. Selain itu, klasifikasi juga dilakukan dengan melihat ciri-ciri morfologi, anatomi, dan biokimia. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, jelaskan urutan taksonomi dalam klasifikasi makhluk hidup. Baik, urutan taksonomi dalam klasifikasi makhluk hidup adalah antara lain A. Kingdom atau kerajaan merupakan peringkat taksonomi teratas yang diklasifikasi menjadi beberapa versi yang ada 2, 5 hingga 6 sistem kingdom. B. Divisio atau filum merupakan tingkatan taksonomi di bawah kingdom.
biasanya digunakan untuk menjelaskan. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman kami, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok menanyakan apa yang dimaksud dengan takson. Baik, biar saya jawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan takson? Takson adalah sama dengannya klasifikasi atau makhluk hidup. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Sekian saja akhir kata kami ucapkan Yahoo. Ya, oke, beri tepuk tangan buat penampilan berikutnya adalah kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Maju ke depan. Kelompok 3 kan? Akan presentasi berikutnya adalah kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, sebelumnya saya akan menghormati Bapak Pengasuh dan Studi Biologi dan terlebih-lebih kepada teman-teman semua yang berkenan hadir pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Evan Mama ya sebagai moderator. Nama saya Anugrah Gia sebagai ketua. Nama saya Tika Rahmawati Lurus sebagai penulis. Baik, langsung saja kami kembalikan kepada ketua untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, kami telah mengelompokkan atau menyusun gambar di sini. Yaitu gambar yang pertama itu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Carnivora, Famila Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris. Yaitu kami memilih gambar harimau. Dan pada pertanyaan kedua itu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Carnivora, Famili Felidae, genus Parfelis, spesies Felis Contus. Kami memilih gambar kucing. Dan pertanyaan ketiga yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordatas, kelas Aves, Ordo Galliformes, Famili Fasciculae, genus Gallus, spesies Gallus Tipus. Kami memilih gambar ayam. Pada gambar kelima itu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledonnae. Kami Diskusi kami, jika ada yang bertanyakan dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 5 bertanyakan tentang apa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apa tujuan dari tingkat takson. Yaitu untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan tingkat takson. Baik, sedemikian saja pemaparan hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan dan kelemahan, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Oke, tepuk tangan dulu buat baik, karena sudah selesai diskusi kelompok, maka sebelum kita
Jadi ada 5 kingdom, itu yang pertama Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, keempat Plantae, dan kelima Animalia. Baik, tepuk tangan buat. Baik, nah jadi hari ini kita sudah membahas mengenai tingkatan takson makhluk hidup. Nah jadi sudah kita bahas bersama apa saja yang menjadi tingkatan takson dalam dimulai dari induk sampai kepada spesies. Jadi anak-anak kami silakan terus belajar untuk memahami tingkatan takson makhluk hidup ini. Supaya Anda tahu tingkatan takson pada makhluk hidup atau klasifikasi daripada makhluk hidup. Nah, jadi untuk selanjutnya maka untuk mengukur kemampuan Anda apakah benar-benar Anda sudah menguasai materi yang kita bahas hari ini, maka akan diperhatikan assessment mengukur apakah anak sudah menguasainya. Jadi silakan dijawab pertanyaan ini, jangan saling serang-serangmu. Silakan ini. Baik, karena sudah selesai anak-anak kami menjawab, maka sekarang kita akan refleksikan kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, anak kami Frans, silakan. Jadi baik refleksi pada saat ini kami sangat termotivasi akan pembelajaran pada saat ini karena kami telah mengetahui lebih detail tentang klasifikasi makhluk hidup ataupun juga tingkat takson makhluk hidup. Jadi pada saat ini kami sangat cepat mengetahui tentang gambar kingdom karena kami telah diberikan gambar-gambar yang sesuai dengan gambarnya yang tersebut. Jadi itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Baik, refleksi pada hari ini kami sangat senang pada pembelajaran tentang tingkatan takson pada makhluk hidup, dan kami sangat mudah untuk memahaminya, dan pada gambar-gambar tersebut sangat menarik. Tadi mengenai refleksi daripada anak kami. Berikutnya selama pembelajaran dari awal dan juga kita mewakili pembelajaran ini, saya berharap, Bapak berharap hal yang baik yang sudah anak-anak kami lakukan terus diteruskan, ya, supaya apa? Supaya lebih baik. Berikutnya materi yang akan kita bahas selanjutnya masih menyangkut mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, kepada adik-adik kami supaya mempersiapkan diri pada pertemuan selanjutnya. Berikutnya yang menjadi tugas Anda, silakan diringkas kembali materi yang sudah kita bahas hari ini, ya, sebagai tugas Anda, sebagai bahan bacaan Anda juga di rumah. Silakan diringkas, ditulis tugas kita, tugas anak-anak kami yang akan Anda kerjakan di rumah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, demikian saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjalan dengan baik. Kiranya pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Demikian saja saya sapa anak kami, selamat